Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya Teresa Octaviana Kristantinese, bisa disebut Tata, pada pembelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari konsep dasar ilmu ekonomi. Apa sih materi kita hari ini? Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, menerangkan pengertian biaya peluang atau opportunity cost. Dan yang ketiga, menjelaskan prinsip ekonomi. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, biaya peluang, dan prinsip ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan. Pada minggu lalu, kita sudah mendengarkan kata kebutuhan dan keinginan. Nah, apa sih pengertian kebutuhan itu? Yaitu segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Dan apa sih pengertian keinginan, teman-teman? Nah, ya betul. Keinginan adalah segala sesuatu yang lebih terarah terhadap barang dan jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Nah, pada contoh di layar teman-teman ini, ada dua contoh yaitu kebutuhan, yaitu kita kebutuhan makan, dan keinginan, yaitu memain handphone. Nah, teman-teman, kalian memilih yang kebutuhan yaitu makan atau keinginan yang yaitu bermain handphone? Kalian pilih yang mana? Nah, maka kita juga harus mengetahui macam-macam kebutuhan. Ada 4. Yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Apa sih kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya? Yaitu yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Contohnya, makanan, rumah, pakaian, dan obat-obatan jika kita sakit. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah dipenuhinya kebutuhan primer. Contohnya, tas, alat sekolah, dan pakaian. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan tersier? Kebutuhan ini bisa disebut kebutuhan mewah. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan tersier terpenuhi. Contohnya mobil, motor, dan perhiasan. Selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada 2 yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Apa sih kebutuhan individu? Yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Semisal kita sebagai siswa, maka kita butuh buku. Dan yang kedua yaitu kebutuhan umum. Kebutuhan ini kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya apa sih teman-teman? Nah, betul, yaitu jalan tol, jembatan penyeberangan, atau stasiun kereta api. Selanjutnya, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya apa sih teman-teman? Kalau misalnya kita sakit, kita butuh apa sih? Kita harus ke tempat mana sih? Nah, betul. Jadi, jika kita sakit, maka kita perlu ke rumah sakit. Dan yang kedua yaitu kebutuhan masa datang. Kebutuhan ini dirancang atau direncanakan untuk terpenuhinya di masa depan. Nah,
orang tua teman-teman sudah memperhitungkan atau merencanakan keberlangsungan hidup teman-teman untuk melanjutkan perkuliahan, maka orang tua teman-teman membuat sebuah rencana, yaitu tabungan masa depan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan sifat. Ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya apa sih jasmani, teman-teman? Makan, betul. Pakaian, dan obat-obatan. Dan yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Semisal apa sih? Ibadah dan motivasi. Selanjutnya kita membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Ada 6, yang pertama yaitu berdasarkan cara memperoleh. Ada 2, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu barang untuk mendapatkannya. Contohnya komputer dan sepatu. Barang non-ekonomi yaitu barang bebas atau barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari, air sungai, terus pasir pantai, dan udara. Yang kedua yaitu berdasarkan kepentingannya. Ada 4, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan akan bertambah bila pendapatan berkurang. Seperti contohnya barang bekas dan sendal jepit. Barang esensial yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak dipengaruhi tingkat pendapatan. Semisal contoh, beras dan bensin. Nah, yang ketiga yaitu barang normal. Barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya apa aja sih, teman-teman? Nah, betul, yaitu pakaian, buku, dan komputer. Dan yang terakhir yaitu barang mewah. Yaitu barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Misalnya apa, teman-teman? Tadi sudah disebutkan, yaitu perhiasan, mobil, dan kapal pesiar. Alat pemuas kebutuhan lainnya yaitu barang berdasarkan cara penggunaan. Ada 2, yaitu barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Semisal apa, teman-teman? Nah, ya betul, semisal rumah, mobil, dan tabungan. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang dan masyarakat umum. Contohnya apa saja, teman-teman? Nah, yaitu jembatan penyeberangan dan jalan raya. Selanjutnya, berdasarkan hubungan pemakaian. Ada 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang digunakan dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras nih, jika beras mahal, maka bisa digantikan apa sih, teman-teman? Nah, bisa digantikan dengan
jagung, dan juga bisa digantikan dengan singkong. Yang kedua yaitu barang komplementer. Barang ini adalah barang yang digunakan semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya, seperti gambar ini. Gambar ini adalah gambar kemeja dengan dasi. Contoh lainnya, sepatu dengan kaos kaki. Dan contoh lainnya juga, mobil dengan bensin. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengelolaan. Teman-teman mesti sudah tahu yaitu ada 3 cara pengerjaan, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan, semisal kelapa, kentang, ubi kayu. Yang barang setengah jadi yaitu barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai, semisal tepung beras. Terus apa saja teman-teman? Benang, kopra, dan sebagainya. Barang jadi yaitu barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, semisal tas, terus komputer, kemeja, sepatu, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu berdasarkan bentuk dan sifat. Ada 2, yaitu barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap yaitu barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya gedung, tanah, dan lain-lainnya. Barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek yaitu semisal buah, sayur, beras, dan bahan bakar. Nah, ada kegunaan suatu barang menurut A.J. Meyer. Ada 4, yaitu kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, dan kegunaan milik owner utility. Apa sih kegunaan bentuk atau form utility? Kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Semisal, ada papan kayu, ada cat pelitur, ada palu, ada paku, akan menjadi apa teman-teman? Nah, betul, akan menjadi meja atau kursi. Dan yang kedua yaitu kegunaan tempat. Kegunaan tempat atau place utility yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat yang lain. Sebagai contoh, pasir di pantai akan digunakan atau berpindah tempat menjadi bangunan atau gedung di suatu kota. Yang ketiga yaitu time utility atau kegunaan waktu, yaitu kegunaan barang ketika digunakan tempat waktu. Semisal tadi teman-teman, contohnya tabungan yang direncanakan oleh orang tua teman-teman akan digunakan sebagai masa depan teman-teman ke universitas atau kuliah teman-teman. Dan yang keempat yaitu kegunaan milik atau owner utility, yaitu kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Semisal contoh, ada toko penjual laptop. Nah, ketika kita membeli laptop, dan sudah membayar, maka laptop ini menjadi milik kita. Selanjutnya, kita membahas tentang biaya peluang. Apa sih biaya peluang atau opportunity cost? Yaitu biaya segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu tujuan. Di suatu perusahaan, biaya merupakan
perubahan ekonomis untuk memproduksi suatu barang atau memasarkan suatu barang atau kegiatan lainnya. Biaya peluang dan biaya sehari-hari itu sangat berbeda. Biaya peluang dalam suatu perusahaan ada dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pembayaran tunai untuk membayar sumber daya yang dimiliki di pasar sumber daya. Di dalam perusahaan sumber daya dapat berupa upah, sewa, bunga, asuransi, pajak, dan sejenisnya. Dengan kata lain, biaya implisit adalah biaya sumber daya perusahaan dalam bentuk pembayaran tunai. Sedangkan biaya implisit adalah yang merupakan biaya peluang atau opportunity cost dari penggunaan sumber daya milik perusahaan atau pemilik perusahaan. Maka biaya peluang muncul karena kita melakukan suatu kegiatan dan mengorbankan kegiatan lain. Tadi bisa disebutkan karena biaya peluang dan biaya sehari-hari itu berbeda, maka biaya sehari-hari yaitu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankan kegiatan lain. Contohnya seperti biaya makan. Maka singkatnya, biaya sehari-hari muncul karena kegiatan yang dilakukan, sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan yang lain tidak dilakukan. Ada contoh biaya peluang, seperti soal ini. Sepasang suami istri ingin bertamasya ke suatu tempat hiburan untuk mengusir rasa kejenuhannya. Untuk keperluan itu, mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket masuk sebesar 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri itu dapat bekerja dan menghasilkan upah masing-masing sebesar 100.000 per sehari. Pertanyaannya, berapa biaya peluang dari suami istri yang bertamasya itu? Nah, cara penyelesaiannya bisa dibuat seperti biaya transportasi tadi 300, tiket masuk 100, maka biaya implisitnya yaitu 400.000. Nah, jika penghasilan tidak bertamasya, pasangan suami istri tersebut mendapatkan 200.000, maka biaya bertamasyanya 600.000. Jadi berapa biaya peluang pasangan suami istri jika bertamasya? Berapa teman-teman? Nah, betul. Jadi biaya peluang pasangan suami istri untuk pergi bertamasya adalah 200.000. Maka biaya yang dikorbankan bukan hanya yang nyata-nyata dibayar, tetapi termasuk pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi bertamasya. Selanjutnya kita yang terakhir membahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menurut Mankiw adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan melalui pengorbanan sekecil mungkin. Nah, prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Maka prinsip ekonomi, karena tadi kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi apa saja teman-teman? Kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Nah, yang pertama yaitu prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen ketika melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, rasional, dan cermat. Dan juga prinsip ekonomi akan membuat tindakan seseorang produsen ketika melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih rasional dan tepat. Maka dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu tertentu dengan mengorbankan sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi juga berlaku pada
distributor untuk melakukan kegiatan distribusi yang lebih rasional dan tepat. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, maka silahkan teman-teman menulis di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Dan teman-teman silahkan mengecek di Google Classroom karena saya akan memberikan penugasan. Maaf jika ada salah-salah kata, dan sekian, terima kasih.